yang manfaatnya dirasakan oleh individu yang bersangkutan. Berapa dia mampu membayar, berarti seperti itu pula pelayanan yang dia dapatkan. Jadi ada uang atau ada nominal, seperti itu juga harga pelayanannya. Suara Ibu jelas? Karena lagi hujan, lagi Jelas, gerimis. Ibu. Terdengar jelas, Ibu. Kemudian ada public goods, ya. Kalau jika private goods itu adalah sumber pembiayaan yang biasa dari out of pocket itu adalah customer atau pasien lah yang mengobati dirinya sendiri atas pelayanan tersebut. Jadi misalnya saya mau pelayanan saya itu seharga dengan uang saya 100.000 misalnya. Sama-sama pelayanan yang bagus, sama-sama goods, tapi kalau jika kita sakit kepala, kita pusing nih, private goods-nya kita bisa berobat healing, misalnya healing, kita sakit kepala, berarti kita private-nya healing, liburan. Tapi kalau public goods, kita cukup beli Bodrexin. Nah, seperti itu. Jadi ada dua perbedaannya. Sama-sama bisa menyembuhkan, tapi beda caranya. Itu adalah public good dan private good. Ini semuanya pilihan ya, semuanya subjektif. Public goods itu merupakan pelayanan apabila yang digunakan oleh seseorang, manfaatnya dinikmati oleh masyarakat luas. Seperti biasa pembiayaannya itu dengan sistem JKN, seperti itu. Jadi misalnya biasanya public goods itu adalah program-program pemerintah. Misalnya vaksin, pembagian abate, gitu ya, fogging, itu adalah public goods. Tapi kalau private, kita mau suntik putih, kita mau mancungin hidung, seperti itu. Atau kita mau nanam bulu mata, atau kita mau berubah muka kita jadi artis Korea, itu semuanya private good. Jadi seberapapun uang kita yang kita keluarkan, itu bentuknya private. Paham ya? Jadi ada dua bentuk pelayanan kesehatan, yaitu private dan public. Private dan public ini meliputi need, want, demand, supply, utility. Itu sama, semuanya meliputi itu semua. Jadi ketika kita berbicara private, kita berarti berbicara need dan demand, kebutuhan dan permintaan. Apa permintaannya, apa kebutuhan dari customer tersebut. Ketika berbicara public, kita juga berbicara need dan demand. Pasti beda, kebutuhan antara private dan kebutuhan antara public itu beda. Paham sampai sini? Paham. Salah satu bentuk dari efisiensi itu adalah gunanya untuk meningkatkan pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan, dan tingkat efisiensi pelayanan. Yang dinilai dari bentuk pelayanan itu adalah tempat tidur. Bu, kenapa sih Bu harus tempat tidur? Jadi, contohnya ya, COVID kemarin. Kurva COVID itu rendah atau turun, tinggi atau rendah, itu dilihat dari BOR. Ya kan, sering ya kita dengar bahwa berita bahwa BOR ICU, BOR rawat inap COVID, itu dilihat dari BOR-nya, efisiensinya. Jadi pemanfaatan sebuah pelayanan kesehatan, keberhasilannya, baik atau tidaknya sebuah mutu, itu dilihat dari angka tempat tidur. Jadi efisiensinya seperti ini contohnya. Reviana punya klinik, amin. Kliniknya itu melayani rawat jalan dan rawat inap. Perputaran pasien rawat jalan dan rawat inap beda atau sama? Perputaran pasien rawat inap atau rawat jalan itu beda atau sama? Beda, Ibu. Berbeda, Ibu. Beda. Yang membuat beda pertama adalah waktu kunjungannya. Rawat jalan bisa cuma 1-2 jam udah balik. Kalau rawat inap, 1-2 hari baru selesai pelayanannya. Dari situ kita sudah bisa melihat perbedaan dari pemanfaatannya. Ya, jadi misalnya yang paling banyak untuk pendapatan yang mana sih, rawat jalan atau rawat inap? Kalau dari story tadi. Rawat inap. Rawat inap, karena logikanya dia Ibu. lebih banyak mendapatkan pemanfaatan sarana dan pelayanan kan. Kalau rawat jalan hanya kunjungan dokter, kemudian pulang, tapi kalau rawat inap mungkin dia bisa mendapatkan konsumsi makan minum, seperti itu ya, obatnya lebih banyak diberikan,
biaya operasionalnya juga semakin tinggi, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, contohnya itu adalah, indikator utamanya itu adalah BOR. Oke. Menurut Debcast, BOR ideal itu adalah 60-85% satu tempat tidur. Jadi, tempat tidur itu penggunaannya itu harus 60-85%. Silahkan dicatat rumusnya. Yang mempengaruhi bed occupancy ratio adalah jumlah hari perawatan rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah hari dalam satu periode. Standarnya adalah 60-85%. Jika dia di bawah, maka berarti tidak efisiensi sekali tempat tidur tersebut. Tapi jika dia di atas 85% itu juga tidak bagus, karena satu tempat tidur itu juga dipikirkan bagaimana cara perawatannya, cara kebersihannya. Oke. Apalagi sekarang lagi masa COVID, jadi harus ada jeda antara satu pasien dan satu pasien yang lain, supaya untuk menghindari virus. Oleh sebab itu, kenapa ini tempat tidur bukan cuma berlaku di dunia kesehatan ya, di private good, contohnya di hotel, losmen, guest house, itu juga BOR ini juga dihitung. Jadi misalnya seberapa rugikah atau seberapa untungkah hotel tersebut dilihat dari kunjungan customer untuk penggunaan tempat tidurnya. Kan nggak mungkin ya customer tidurnya di lobby, kan nggak mungkin. Jadi pasti satu room seperti apa. Itu juga alasannya kenapa satu ruangan itu ada 5 bed, ya kan? Kenapa kelas 3 itu 6 bed, kenapa VIP itu 1 bed, itu ada alasannya. Karena ada biaya-biaya yang akan dikeluarkan dari sebuah ruangan yang isinya tempat tidur. Paham? Masuk di akal, bisa diterima? Bisa diterima? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Contoh, Bisa, rumah. Ibu. Ya, contohnya rumah, tipe 36, tipe 45 itu beda, dilihat dari jumlah kamar tidur. Semakin banyak jumlah kamar tidur, pasti harga rumahnya semakin tinggi. Ya kan? Satu VIP, satu bed. Kelas 3, 5 bed. Itu sebenarnya harganya sama-sama 100.000. Tapi karena dia diisi satu ruangan itu diisi 5 bed, jadi satu bed dihitung 20.000 misalnya. Makanya harga room servisnya itu berbeda dari masing-masing kelas. Nanti kita pelajari dari situ ya. Jadi misalnya Irma, ada Irma di sini, Ibu ingat Irma? Oh iya. Jadi Irma, Bu, saya mau bikin klinik kecantikan ya Bu. Iya, contohnya misalnya kayak Natasha, MS Glow, dan lain-lain gitu. Satu tempat tidur itu satu kamar ada diisi 4, ada diisi 3, ada diisi VVIP, itu pasti ada alasannya. Pasti itu semuanya dibayarkan atau ditumpukan atau itu ditempatkan kepada customer. Jadi customer disuruh milih. Itu kalau private good ya. Kalau private gitu, permisi, kita klinik kecantikan saya punya beberapa room, mau pilih yang mana. Kalau kita punya uang yang lumayan, berarti kita pilih VVIP. Pasti harganya beda dengan yang public area, seperti itu. Jadi jumlah hari tempat BOR itu dipengaruhi bukan cuma di pelayanan kesehatan, tapi juga di beberapa yang swasta atau yang publik juga menerapkan BOR. Selain BOR, ada juga namanya AFLOS atau LOS. Ini adalah rata-rata jumlah hari dirawat. Pasien, gini, kenapa ya Bu kalau pasien BPJS itu cuma 3 hari bolehnya, ya kan? Nggak bisa lama, paling lama 5 hari, habis itu pelayanannya diselesaikan, kemudian dia masuk lagi, itu seperti ini. Jadi hitungan publik ya, kita berbicara publik, standar idealnya itu adalah satu tempat tidur itu, satu pasien dirawat itu 6-9 hari. Itu adalah standarnya. Di sini ada hitung-hitungannya, mulai dari biaya operasional, ya kan, biaya tetap atau fixed cost. Sudah belajar kan? Nah, di sini ada hitungannya. Jika satu pasien, misalnya pasien JKN, dia sakit, dia melahirkan, dia kelas 3. Budgetnya kelas 3 itu adalah 500.000 yang ditanggung oleh JKN atau BPJS. Itu dihitung. Jadi ada perhitungannya.
nggak sanggup kalau S1 nanti ya, makanya jangan masuk AKK, susah ini kuliahnya ya, Ibu nggak terima mahasiswa AKK. Jadi ada perhitungannya, 500.000 itu berapa harga kamar, berapa harga obat, berapa visit dokter, berapa makan dan minum, serta biaya melahirkan. Itu dihitung. Jadi sehingga kesimpulannya pasien melahirkan ini, ya udahlah hari ini melahirkan besok pulang. Nggak boleh lama, karena dia public. Beda sama private, beda sama kalau Nagita sama Aurel yang melahirkan. Ya, karena dia adalah private. Ya kan, dia bisa nyewa satu lantai karena dia ada uang yang dikeluarkan untuk pelayanan tersebut supaya nyaman. Beda sama publik. Jadi beda sama saya Bu cuma punya uang 700.000, berarti saya cuma boleh tidur di hotel 1 malam dengan standar yang minimal. Beda sama misalnya seorang pengusaha mau healingnya di mana, itu pasti disesuaikan. Jadi standar Depkes ini adalah 6-9 hari. Ini standarnya warga plus 62 Indonesia ya, 6-9 hari seperti itu. Yang mempengaruhi AFLOS adalah jumlah hari dirawat, jumlah pasien keluar hidup dan mati. Jadi mau pasien itu hidup, mau pasien itu mati, dia pasti pernah dirawat kan, even itu sehari 30 menit, itu pasti dihitung juga. Paham? Ditulis dulu rumusnya. Kemudian tenggang waktu atau perputaran, turnover interval. Turnover interval menurut Depkes adalah rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi saat terisi berikut. Jadi ini adalah waktu istirahat tempat tidur. Tempat tidur itu harus diistirahatkan dulu untuk kebersihan, ya, menghindari virus-virus selanjutnya, menghindari penyebaran penyakit. Standarnya itu adalah 1-3 hari. Atau dalam hitungan jam, itu bisa sampai 2-3 jam. Oleh sebab itu, kita tuh pasti sering mendengar sekali ketika ada informasi, sebentar Ibu, kamarnya lagi disterilkan. Sebentar ya Pak, kamarnya masih dibersihkan. Yang mempengaruhi turnover interval adalah, silahkan dicatat rumusnya, jumlah tempat tidur dikali periode, dikurang hari perawatan, dibagi jumlah pasien keluar hidup atau mati. Jadi misalnya ada soal 10 yang hidup, 20 yang mati, berarti harus ditambahkan ya ketika ada seperti ini. Jadi misalnya ada soal, hitunglah turnover interval, jumlah tempat tidurnya 3, terus periodenya 10, dikali hari perawatannya berapa, jumlah pasien keluarnya, ada yang meninggal, ada yang hidup, ada yang mati, itu harus ditambahkan. Karena itu bagaimanapun juga mereka pernah di tempat tidur tersebut. Oke. Sudah dicatat. Kemudian ini ada BTO, adalah BTO menurut Huffman adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Satu periode ini adalah hitungan satu waktu tertentu, idealnya adalah 1 tahun. Dia harus dipakai 40-50 kali atau pasien. Karena kita juga memikirkan biaya perawatannya, maintenance-nya, ya kan, nyaman tidak nyamannya pasien tersebut. BTO ini berlaku untuk public dan private. Jadi semua pasien itu harus merasakan, walaupun dia private, walaupun dia public, tapi dia juga harus tidak boleh menempati tempat tidur yang kotor. Jadi standarnya 1 tahun hanya boleh ditempati 40-50 pasien. Setelah itu seperti apa, Bu? Entah itu harus ganti, entah itu harus dibersihkan, ya, entah itu harus dicat ulang, itu boleh. Itu tergantung dari manajemen. Oke. Lalu ada NDR juga, net death rate. Ini adalah per 1.000 pasien keluar. Kematiannya harus 48 jam. 48 jam itu berarti 2 hari ya. Nah, seperti itu. 2 hari. Bisa dicatat dulu rumusnya, NDR atau net death rate. Jumlah pasien mati lebih dari 48 jam, dibagi jumlah pasien keluar hidup, dikali 1000%. Ada yang ketinggalan untuk rumus? Tidak ada, oke. Lalu ada GDR, Gross Death Rate. Jumlah pasien mati seluruhnya dibagi jumlah pasien keluar hidup atau mati dikali 1000%. Ini waktu COVID kemarin benar-benar
seluruhnya ini menjadi perhitungan bahwa apakah COVID itu masuk pandemi, masuk endemi, ini seperti ini. Ghost death rate itu dihitung. Berapa yang meninggal, aduh setiap hari yang masuk berapa, yang keluar berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, itu efisiensinya dihitung sekali. Nah, lalu ada rata-rata kunjungan poliklinik, jumlah poliklinik, dibagi jumlah hari buka klinik. Oke, lalu ada soal, silahkan dikerjakan dulu. Dalam rumah sakit Y, oke, ini hitunglah bor, aflos, dan toy. Rumah sakit Y, setelah dilakukan perhitungan selama 30 hari, didapatkan jumlah hari perawatan sebanyak 4.000. Dan ada 200 tempat tidur. Jumlah pasien yang keluar 500 orang. Hitunglah bor, aflos, dan toy dari rumah sakit tersebut. Sudah ketemu hasilnya? Bornya berapa? Sudah? Nilu sudah dapat bornya berapa? Masih ngitung, Ibu. Oke, ditunggu. %, Pak Ibu. Bornya 7%. Ya, standarnya berapa? 60-88%. Artinya bornya seperti apa? Dideskriptifkan. Bor 67% artinya siapa tadi yang jawab? Ideal, Ibu. Artinya Masuk bor ideal, Ibu. Kenapa bisa ideal? Karena dari nilai parameter si bor tadi itu sekitaran 60-85%, Ibu. Oke, berarti lama rawat, ya kan? Jumlah tempat tidur masih sesuai dengan standar. Dideskriptifkan ya. Yang mempengaruhi bor apa tadi? Yang mempengaruhi bor? Pemakaian tempat tidur, Ibu. Jumlah hari perawatan. Satuan waktunya. Jumlah hari satu periode. Jumlah tempat tidur. Berarti dia masih standar. Berarti jumlah hari perawatan sama jumlah hari satu periode itu masih masuk sesuai dengan standar. Oke. Aflos. Standarnya 6-9 hari. Hasilnya berapa? 8, Ibu. 8. Berarti kesimpulannya aflosnya? Aflosnya termasuk ideal karena di antara 6-9 hari. Aflosnya masih masuk nilai ideal karena berada pada rentang 6-9 hari. Yang mempengaruhi aflos adalah jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar hidup. Artinya, ketika aflosnya ideal, berarti jumlah lama dirawatnya masih sesuai atau masih sebanding dengan jumlah pasien yang keluar. Ditulis ya, deskriptifkan ya. Ibu tungguin. Ada yang ketinggalan di kelas ini? Ada yang ketinggalan? Sania paham? Ibu maaf tadi agak sedikit tertinggal di bagian yang bor Ibu untuk deskripsinya. Oke. Bornya hasilnya 67%. Artinya masuk ideal apa tidak, Sania? Ideal, Ibu. Ideal. Kenapa dia bisa ideal? Artinya Karena masih berada di dalam rentan idealnya, Ibu, antara 60% sampai 85%.
Artinya jumlah hari perawatan di rumah sakit tersebut jika dibandingkan dengan jumlah tempat tidur dan jumlah hari masih termasuk golongan yang ideal. Seperti itu. Oke, AFLOS-nya 8 ya. Sudah dideskriptifkan. Yang mempengaruhi AFLOS adalah jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar hidup mati. Ketika AFLOS berada pada rentang yang ideal, berarti logikanya jumlah lama yang dirawat antara jumlah pasien keluar hidup dan mati itu masih masuk ideal. Berarti jumlah lama dirawatnya nggak begitu panjang, jumlah lama dirawatnya nggak begitu pendek, terus jumlah pasien yang keluar juga masih sesuai dengan standar. Nggak kelamaan, length of stay-nya. Oke, sudah. Lanjut yang ke TOY. TOY adalah turnover interval. Standarnya 1 sampai 3. Hasilnya berapa? 4 Nabila, hari. berapa Nindi? 4 hari, Bu. 4 hari. Berarti ideal atau tidak? Tidak ideal. Tidak ideal. Kenapa dia Ini bisa tidak ideal? Kenapa dia tidak ideal? karena melebihi idealnya tempat tidur, Bu. Kisarannya 1 sampai 3 hari. Ya, artinya jumlah tempat tidur, periode, hari perawatan, dan jumlah pasien keluarnya tidak memenuhi standar. Bisa jadi jumlah tempat tidurnya kurang, ya kan? Bisa jadi periodenya terlalu lama, atau bisa jadi hari perawatannya lebih panjang. Jadi dideskriptifkan. Kenapa dia tidak sesuai? Bisa jadi jumlah tempat tidurnya kurang, sehingga logikanya ketika jumlah tempat tidurnya kurang, berarti pasiennya lebih banyak, ya kan? Berarti dia nggak ada tempat istirahatnya untuk tempat tidur tersebut. Berarti tempat tidurnya tidak membutuhkan waktu lama, pasti sudah terisi kembali. Solusinya apa jika seperti ini? Solusinya apa yang harus dilakukan manajemen? Jika turnover-nya tidak sesuai, turnover interval tidak sesuai, berarti apa yang harus dilakukan manajemen? Penambahan jumlah tempat tidur mungkin, Ibu. Tempat tidur, Tambahan bed, Ibu. menambah bed, tempat tidur sama aja ya, apalagi kalau nambah tempat tidur tapi ruangannya tidak ditambah, apakah termasuk efisiensi? Oke, jadi harus ada hal-hal yang dipikirkan ya. Mau nambah tempat tidur, apakah ruangannya nyaman atau tidak, seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika kita ingin nambah tempat tidur, maka luas bangunan pun juga harus ditambah sesuai dengan standar. Paham? Oke, tulis dulu, dilengkapi dulu sebelum soal selanjutnya. Oke, soal nomor 2. Silakan dikerjakan. Berapa bornya? 67% ya, Ibu. Berapa? 67%, Ibu. Oke. Artinya apa, Andi Zakir? Artinya rentan ideal bornya itu ideal, Ibu. Oke, yang menyebabkan dia ideal adalah Karena yang didapatkan dari hasil perhitungan yaitu sebesar 67%, yang dimana rentan ideal BOR itu 60 hingga 85%. Oke, yang menyebabkan dia ideal adalah lama hari perawatan. Ditulis ya, nih yang menyebabkan. Kan yang mempengaruhi BOR adalah jumlah hari perawatan. Jadi artinya kenapa dia ideal, berarti jumlah hari perawatan rumah sakit dengan lama dirawat, dengan jumlah hari satu periode itu bagus, ideal ya. Berarti pasiennya sesuai dengan standar.
Oke, ditulis. Aflosnya berapa? Thank you, Andi Zakir. Mana dianya? Langsung hilang. Aji Sama. Sri Putra. Aji Sri Putra hadir. Iya, Ibu. Oke, berapa aflosnya? Masih menghitung. Oke, silakan. Siti Malika, Masih sedang menghitung, Ibu. silakan. Aflosnya 3, Ibu. Aflosnya 3, artinya apa, Au? Sesuai, Ibu. Ideal ya. Ya, karena tempat tidurnya sesuai sama pasien yang keluar. Oke, berarti artinya jumlah tempat tidurnya memenuhi standar ideal. Berarti tidak ada pasien yang menunggu lama, ya kan? Tidak ada pasien yang tidak mendapatkan tempat tidur. Kan kita tahu tuh biasanya tempat tidur tuh, aduh full banget nih ruangannya. Pasien tidur di koridor gitu kan, pasien tidur di lorong. Berarti tidak ada yang seperti itu. Berarti semua tempat tidur digunakan dengan baik. Itu dari Aflos ya. Berarti length of stay-nya itu baik. Ditulis ya, dideskripsikan. Thank you, Aulia. TOI-nya berapa turnover intervalnya? 1,5 Ibu. 1,5 artinya? Artinya TOI-nya ideal karena masih berada di rentang 1-3 hari. Artinya? Artinya yang mempengaruhi TOI apa? Turnover interval? Yang mempengaruhinya itu jumlah tempat tidur. Artinya jumlah tempat tidurnya seperti apa? Cukup gitu nah Ibu. Ya, Kak. Artinya jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut atau vaskes tersebut sesuai dengan periode dan hari perawatannya, pasien keluar hidupnya juga sesuai. Berarti jumlah tempat tidurnya tidak ada yang dimanfaatkan dengan tidak baik. Jadi tenggang perputarannya itu cukup. Ada waktu istirahat tempat tidurnya, ada waktu tempat tidurnya dibersihkan, ada waktu tempat tidurnya disterilkan, dan lain-lain, dan lain-lain. Ditulis. Irma paham? Lagi berusaha memahami nih Bu. Ini kayaknya salah gitu. Ayo, sebelum ganti slide kita review dulu. Kalau ada yang mau direview, ya ditulis dulu. Ibu tadi TOI-nya berapa, Ibu? TOI-nya tadi 3 kan? 1, berapa? 1,5. TOI-nya 1 sekian. Iya, 1,5. Atau 2 ya, atau 2 hari. Oke, Ibu ulangi lagi. Jadi, untuk efisien... tarik napas dulu, Deng. Tarik napas dulu daripada batal puasanya. Tarik napas dulu. Bismillah. Wabarakatuh ilallah. Tadi kita sudah berdoa nggak sih sebelum belajar? Sudah kali ya? Ibu lupa sampai. Ulangin ya, review ya. Review ya, Ir. Iya Ibu. Saya masih kurang paham ini. Oke, di review ya. Oke, dari awal deh. It's okay. Jadi, pelayanan itu ada 2, yaitu private good and public good. Sudah tahu bedanya di mana? Ketika private itu pasti beda sistem pembayarannya dengan public. Yang mempengaruhi public dan private itu adalah, salah satu indikatornya itu adalah BOR, Bed Occupancy Ratio. Standarnya adalah 60-85%. Jadi, satu tempat tidur itu persentasinya itu dipakai atau dimanfaatkan itu idealnya 60-80% satu tempat tidur. Jadi logikanya satu tempat tidur itu harus bermanfaat atau menghasilkan sebanyak 60-85%. Jadi kita beli tempat tidur, manajemen beli tempat tidur itu harus bermanfaat. Atau setidaknya bisa balik modal, itu bermanfaat. Yang mempengaruhi BOR itu adalah jumlah hari perawatan, jumlah tempat tidur, dan jumlah hari dalam satu periode. Oke. Jika
Jika bornya masih dalam tahap yang ideal, 60-85%, artinya penggunaan tempat tidur itu baik, bermanfaat. Jika hasil bornya 60-85%, artinya penggunaan tempat tidur itu baik. Artinya, jumlah hari perawatan di rumah sakit tersebut, jumlah tempat tidur, jumlah hari dalam satu periode itu terstruktur dengan baik. Jadi dia tidak ada yang jumlah hari perawatannya lama. Kan ada tuh satu pasien misalnya bisa sampai 28 hari, itu nggak ada. Terus jumlah hari dalam satu periodenya juga bisa bagus. Jika dia tidak sesuai standar, berarti ada yang miss atau ada yang salah dari salah satu indikator BOR ini. Misalnya, jumlah hari perawatan rumah sakitnya baik, tapi jumlah tempat tidurnya sedikit atau lebih banyak. Jadi nggak boleh ya, satu vaskes itu nggak boleh tempat tidur itu istirahat terlalu lama. Tidak bermanfaat artinya, mubazir. Ya, mubazir. Jadi manajemen harus memberikan solusi-solusi. Jika tempat tidurnya tidak bermanfaat, apa yang harus dilakukan manajemen? Jika tempat tidurnya kurang, apa yang harus dilakukan oleh manajemen? Seperti itu. Paham? Paham? Makanya Ibu bilang, berapa hasilnya? 70%, Bu. Berapa hasilnya? 80% itu harus dideskriptifkan. Walaupun dia ideal, tapi apakah yang menyebabkan dia ideal? Itu faktor-faktornya ada 3, yaitu jumlah hari perawatan rumah sakit, jumlah tempat tidur, dan jumlah hari dalam satu periode. Paham sampai sini? Paham, sip. Ada yang belum memahami? Andi Jakir, paham? Insya Allah paham, Ibu. Insya Allah. Ibu kalau sudah bawa nama insya Allah. Rahmiati paham? Paham, Ibu. Alhamdulillah. Begitu juga dengan AFLOS ya, ini rata-rata penggunaan tempat tidur. Jadi idealnya itu 6-9 hari. Satu pasien itu 6-9 hari. Itu adalah rata-rata lama dirawat. Satu tempat tidur, satu pasien, 6-9 hari. Ibu ulangi lagi, kalau AFLOS itu adalah average-nya, rata-ratanya adalah satu bed, satu pasien, AFLOS-nya standarnya 6-9 hari. Titik. Jika dia masih memenuhi standar 6-9, berarti jumlah lama dirawat dengan jumlah pasien yang keluar mau dia hidup atau dia mati, berarti dia masih sesuai dengan standar. Berarti satu tempat tidur, jumlah lama dirawatnya sesuai dengan standar, jumlah pasiennya masih sesuai dengan standar. Tapi jika dia tidak memenuhi standar atau dia kurang dari 6, lebih dari 9, berarti ada yang miss. Entah jumlah satu tempat tidur, jumlah lama dirawatnya lebih panjang antara pasien hidup dan atau pasien keluar. Seperti itu. Jadi dia rata-rata perputarannya itu lambat. Contohnya pasien COVID kemarin kan, pasien COVID itu bisa sampai 28 hari ya, awal-awalnya itu ya 28 hari, berarti kan jumlah lama dirawatnya itu banyak, panjang. Sedangkan pasiennya terus masuk sehingga makanya terjadi sampai dirawat di luar gedung, ya kan? Sampai tidak membutuhkan rumah sakit tapi membutuhkan gedung-gedung isolasi mandiri. Nah, seperti itu. Itu hal yang menyebabkan kenapa seperti itu. Jadi tempat tidurnya terbatas, Bu, udah full, tapi jumlah lama dirawatnya panjang. Masuk di akal ya, Ahmad Zafirin? Ya, bisa dipahami ya. Nah, kenapa kurvanya bisa tinggi? Kenapa kurva COVID bisa tinggi? Kenapa bisa terjadi membludak? Kenapa bisa panik? Seharusnya satu rumah sakit cuma bisa menampung 1.000 pasien. 1.000 pasien itu berarti logikanya 1.000 bed. Karena satu pasien satu. Ya kan, tapi karena COVID, bednya tetap 1.000, tapi pasiennya banyak, sehingga AFLOS-nya menjadi sudah di luar standar. Begitu juga bornya. Begitu pula turnover-nya. Seharusnya standarnya 1-3 hari, tapi karena COVID, harus cepat-cepat disteril, masuk lagi pasien. Cepat-cepat disteril, masuk lagi pasien. Seperti itu. Jadi ada beberapa tren yang menyebabkan turnover interval, rata-rata, dan BOR itu tidak memenuhi standar.
Ada beberapa tren, misalnya pandemi kemarin contohnya. Paham sampai sini? Paham? Silahkan dicatat dulu sebelum Ibu ganti slide. Sudah? Sudah dicatat semuanya? Ini sudah ada di Classroom ya. Ibu sudah taruh di Classroom. Silahkan diakses Classroom-nya. Baik, Ibu. Ya, sudah. Catatannya sudah. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, kita latihan soal yuk. Ambil satu kertas. Ambil satu kertas Classroom. Di Classroom sudah ada 2 Classroom, ada Classroom A dan Classroom B. Silahkan dikumpul berdasarkan kelas masing-masing. Ini langsung dikerjakan di kertas. Ntar Ibu gedein dulu. Nomor 1, diisi dulu nama NIM kelas. Oke. Pernyataan berikut tentang ekonomi adalah diisi ya, cuma di kertasnya cuma ditulis A, B, C atau D. Cuma jawabannya saja. Jadi abjadnya aja ya Ibu, nggak perlu pakai isiannya. Abjadnya aja. Silahkan dimulai dari sekarang. Sebelas 11.01 ya, pas aja ini. Tidak harus Ibu bacakan ya, baca sendiri ya. Dalam teori ekonomi terdapat 2 jenis persaingan pasar, baru saja kita bahas. Ibu bisa geser naik ke nomor 2 Kak, Bu? Nah, baru nomor 2. Iya, Ibu. Tidak perlu takut, ini hanya review saja, jadi Ibu bisa tahu. Berarti Ibu kurang review, berarti kita nggak bisa move on ya. Tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut jika pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan, maka yang akan terjadi pada bisnis hiburan seperti bioskop adalah Ibu mohon naik ke atas sedikit, Ibu.
Untuk menghitung harga dan kuantitas keseimbangan diperlukan fungsi permintaan dan fungsi Permisi Bu, apakah bisa melihat nomor 7? 7. Bagian dari ilmu ekonomi yang lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan disebut juga sebagai, selalu Ibu ulang. Bagian dari ilmu ekonomi, ada berapa jenis ilmu ekonomi? Ini sampai 100 ya. Ibu masih nomor 9. Nomor 9. I'm sorry. Jika pemerintah mencabut subsidi kepada produsen, maka biaya produksinya turun, naik, tetap, atau tidak berpengaruh. Oke, sudah kemarin kita bahas. Izin melihat nomor 8 nih Bu. Boleh. Untuk menghitung harga dan kuantitas keseimbangan diperlukan fungsi permintaan dan fungsi. Oke, kapan harga dan kuantitas itu seimbang? Sudah, boleh turun. Sudah. Apakah yang dimaksud dengan floor price? Mohon maaf, Ibu, apakah boleh melihat soal nomor 10 sebentar, Ibu? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Angel nomor berapa, Angel?
Masih di nomor 13, Ibu. Ibu, tadi saya ketinggalan di nomor 3, Ibu. Nanti Ibu naik, tunggu sebentar ya. Baik, Ibu. Oke, nomor 14. Enam belas, faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah Ibu nomor 15, Ibu. oke. Ibu, yang nomor 17 ini pengeluaran konsumsinya secara umum, Kak, Bu? Iya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi secara umum.
Sudah? Sudah belum nomor 20? Sudah? Nomor 19, Ibu. Izin naik, Ibu. Udah. Ada yang ketinggalan sebelum kita lanjut di esai? Ada yang ketinggalan? Biar Ibu naik sebentar. Nomor 3, Ibu. Nomor 9 Ibu. Angel nomor 3 ya? Oke, Angel. Sudah? Mana Angel tadi? Angel. Iya, Ibu. Angel nomor 3 ya? Iya, Ibu, benar. Sudah? Ah, sudah, Ibu. Ibu boleh ke bawah sedikit kah di nomor 5? Angel sudah belum? Sudah, Ibu. Oke, nomor 5. Manakah yang tidak diasumsikan ceteris paribus dalam kurva penawaran harga faktor produksi, harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan jumlah penduduk. Oke, sudah ya semuanya ya, pilihan gandanya. Kita lanjut di esai. Seperti biasa, di esai ini tuliskan diketahui. Ibu, mohon nomor 20, Ibu. Di bawah ini yang bukan keburukan dari mekanisme pasar adalah memberikan kebebasan pada masyarakat melakukan kegiatan ekonomi, tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang efisien, mungkin menimbulkan eksternalitas, kebebasan tak terbatas menindas golongan-golongan tertentu, yang bukan keburukan pasar, yang bukan. Ya, Ibu. Sudah, Ibu. Nomor 1, jelaskan dan berikan contoh tentang utility marginal. Kurva permintaan ada apa saja, sudah tahu kan? Bagaimana dia bentuknya dari atas ke bawah, bawah ke atas. Ibu izin bertanya. Untuk yang soal esai ini dikerjakan sesuai dengan nomor urut absen Ya, ya, Ibu? nomor urut. Baik, Ibu. Nomor 1, nomor 2. Yang jenis kurva permintaan kan ada kurva dari atas ke bawah. Kalau dari atas berarti harga lebih rendah atau lebih tinggi. Dari kanan ke kiri seperti apa? Itu diberikan penjelasannya ya. Digambarkan kemudian dijelaskan. Ini Ibu standby, ini sekarang 11.18, nanti 11.23 bisa selesai. Sebelas 23 bagaimana? 11.25 ya? 11.25 ya? Oke. Kalau sampai 11.30 langsung upload. Jika sudah selesai, silahkan langsung di-upload. Ibu tunggu sampai 11.30 sudah selesai semuanya. Ibu tutup classroom-nya.
11.26 ya. Mohon maaf Ibu, apakah boleh minta penambahan waktu sedikit Ibu? Apa Gasel? Apakah boleh meminta penambahan waktu Ibu? Ya, kenapa? Kenapa? Karena belum selesai Ibu. Masih bingung Ibu di nomor 2. Oke, kan nomor 2 Iya Bu, yang kan jenis-jenis tahu. kurva itu bingung. Bingungnya kurva yang mana? Soalnya Kurva yang di kiri ke PowerPoint. kanan. Sudah Ibu kasih tahu kan kurva kiri ke kanan, atas ke bawah. Itu aja. Sudah semua Ibu share di Classroom. Oke, Ibu sampai jam berapa sih ini perkuliahannya, Sania? Sania? Ya Ibu sampai 11.40 Ibu. Oke, sampai 11.40 ya. Ya Ibu. 11.30 selesaikan dulu, nanti 11.40, pokoknya 11.40 Ibu sudah tahunya udah di-upload. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Yuk, buruan kerjain.
Izin bertanya, Ibu. Silahkan Zafirin. Saya ingin menanyakan, Bu, itu yang di nomor 4, itu TT itu maksudnya apa ya, Ibu? Tempat 300. tidur. Tempat Tempat tidur. tidur. Oh ya, terima kasih, Ibu. Oke. Silahkan yang sudah selesai boleh upload. Ibu, mau tanya Ibu, Iya, eh, Ridwan. untuk pengumpulannya ini bentuk PDF kayak Ibu atau foto biasa aja? Iya, bentuk PDF terus diupload. Terima kasih Bu. Oke. Ridwan udah selesai?
Sudah, Ridwan, Ibu. oke, silahkan di-upload. Kelas B yang sudah mengumpulkan Anggi Bagus dan Yeni ya. Kelas A 3 orang. Nilu, Winda, Cecil. Ditunggu yang lainnya. Jangan salah ngumpul tugas ya. Karena Ibu tidak bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, maka Ibu anggap tidak ada nilai tugasnya. Sudah ada room masing-masing. Oke, sudah selesai semuanya. Belum, Ibu.
Sudah selesai? Halo anak-anak. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, silakan di-upload ya. Sebentar, Ibu, masih nge-scan. Boleh. Irma sudah? Sudah, Ibu. Ini tinggal kirim. Oke, Peter, ini ada Peter nih. Oke, jangan salah kirim tugas ya, sesuaikan dengan room masing-masing. Oke, Ibu tunggu sampai 11.50, itu ada due date-nya. Kelas A baru 15 nih. Kelas B 27. Oke, sudah semua ya? Hai, Iko Lemes Besti. Permisi, Bu. Iya, Ridwan. Punya saya sudah masuk kok, Bu. Soalnya jaringan WiFi di rumah saya lumayan gangguan, Ibu. Nanti ya Ridwan, Ibu cek ya. Spesial buat Ridwan setelah kelas ini. Sabar, Ridwan. Sebentar, Ibu, saya masih scan. Boleh. Sebentar ya Ibu, saya juga masih nge-scan, Bu. Oke, Besti. Sudah 11.45? Oke, Ajis. It's okay, no problem. Nanti kalau Ibu nggak bisa baca, Ibu japri Ajis ya. Sudah 11.45, sudah lewat 5 menit dari kelasnya. Ibu tunggu ya sampai 11.50, berarti mohon maaf jika lewat dari 11.50. Silakan terima konsekuensi atas pengumpulan tugasnya. Kelas hari ini Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sehat selalu kembali. Ibu. Jadi lemes sih, kok jadi lemes sih disuruh ngerjakan tugas. Iya, Bu. Agak tremor, Bu. Agak tremor, kenapa Nada? Itu, Bu, tadi kejar-kejaran sama waktu soalnya. Oke, kan harus review seperti biasa. Jadi ingat ya, boleh hafal akan teori, tapi juga harus hafal konsepnya seperti apa. Jadi sebenarnya penjelasannya sama, ada mikro, ada makro. Hari ini kita belajar public good, hari ini kita belajar private good, hari ini kita belajar tentang bor, toy, aflos, itu semuanya mempengaruhi efisiensi biaya dalam seluruh pelayanan kesehatan. Minggu depan kita belajar dengan analisis biaya, tapi sebelumnya Ibu mau ngasih di kiri kanan kalian tuh ada klinik, ada puskesmas, atau ada praktek dokter nggak sih?
Ada nggak? Mungkin puskesmas Ada saja. Ibu. Ah? Puskesmas. Ada, Ibu. Maksudnya? Puskesmas. Halo? Ada, Ibu. Ada puskesmas ya? Ada klinik dokter, praktek dokter gitu ada nggak? Ada, Ibu. Ada, Ibu. ya? Aja, Bu. Oke, minggu depan itu sebenarnya kalian masing-masing sudah punya laptop lah ya. Jadi ini, minggu depan itu kita belajar tentang template analisis biaya. Ini nih tugasnya Bu Dewi zaman dulu nih. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Ibu. Jadi di analisis biaya itu kita belajar produk layanan, fixed cost, variable cost, unit cost, CRR dan BEP, serta asumsi, serta analisis feasibility study. Tapi kalian tidak seperti ini bentuknya. Nanti Ibu carikan template yang Ibu buatkan, template yang lebih sederhana lagi. Tapi satu syarat, kalian harus menentukan vaskes manakah yang akan kalian hitung analisis biayanya dan suplai maksimalnya. Seperti itu yang pertama. Jadi misalnya kalau puskesmas itu terlalu global ya, Ibu maunya praktek dokter sih, praktek dokter gitu. Jadi misalnya di sampingnya rumahnya Irma misalnya ada praktek dokter atau klinik bidan bersalin yang kecil aja nggak apa-apa, yang rumahan aja. Ada nggak sih? Kira-kira ada kali ya yang nggak harus yang puskesmas kan, kalau puskesmas izin lagi tuh. Dia yang praktek kecil aja kayak praktek dokter swasta, boleh. Klinik akupuntur, boleh. Atau enggak, apa sih namanya, pijat refleksi, boleh. Boleh seperti itu, boleh. Boleh. Jadi yang pertama harus hitung suplai maksimalnya. Cara menghitung suplai maksimal dengan cara harus menganalisis 3 poin, identifikasi sumber daya, identifikasi waktu, dan periode. Jadi tanya, Pak, Bapak buka dari jam berapa sampai jam berapa? Pak, pelayanannya apa saja? Pak, ada punya berapa staf? Seperti itu. Paham? Nah, jadi dari analisis biaya nanti baru kita ke produk pelayanan. Pak, di sini produk pelayanannya apa saja dan tarifnya berapa? Jadi setelah itu nanti Ibu share template yang baru, nggak seperti ini, yang lebih minimalis banget ya, tapi nanti ngitungnya pakai Excel. Bisa pakai manual, bisa pakai Excel, tapi karena sudah lemes Besti, jadi kita ngitungnya pakai Excel aja. Kalau pakai Excel kan sudah langsung ada rumus-rumusnya. Seperti itu. Nanti Ibu kasih tahu juga cara menghitung manual, tapi nanti bisa pakai Excel. Jadi gitu ya. Jadi nanti minggu depan Ibu sudah tahu, Ibu sudah ketemu bahwa masing-masing kalian itu sudah punya satu vaskes atau satu buah tempat yang sudah ada hitungan suplai maksimalnya. Nggak harus puskesmas, nggak harus rumah sakit, boleh. Kalau apotek nggak boleh ya, bolehnya itu misalnya klinik fisioterapi, klinik bidan, perawat, atau enggak misalnya dokter praktek swasta yang biasa aja itu boleh. Jangan yang gede-gede, nanti hitungannya bingung. Kalau Ibu Dewi ini kan hitungannya satu rumah sakit nih. Kalau satu rumah sakit bingung nanti, soalnya banyak banget variabelnya. Hitung-hitungannya. Cukup yang kecil aja. Paham? Paham ya? Saya izin bertanya, Ibu. Siti, Malika. Karena kan di tempat saya ini, Bu, nggak ada kayak klinik gitu kan, Bu. Kayak nggak ada praktek dokter, adanya puskesmas. Itu buat surat izin lagi, Kak, Bu? Iya, takutnya nanti buat surat izin lagi untuk pengambilan data. Siti Malika di mana? Saya sudah di kampung, Ibu. Ada praktek bidan nggak? Nggak ada sih, Bu. Tapi ada di dekat rumah saya itu bukan kayak nggak praktek tiap hari, Bu. Dia tuh perawat di rumah sakit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak, Bu? Nggak praktek tiap hari. Jadi kan dihitung periodenya dalam 30 hari, dia bukanya dari jam berapa, nanti kan dihitung suplai maksimalnya. Iya, baik, Ibu. Ya, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan. Jadi, misalnya Zafirin, atau misalnya omnya dokter, ditanya omnya dokter, atau enggak misalnya tetangganya, temannya dokter, itu boleh ditanya. Tapi jangan lingkup yang luas dulu, karena ini masih belajar ya. Paham? Bisa ya? Jadi nggak harus puskesmas, nggak harus ada kesulitan nggak tentang tugas ini?
Ibu, kalau tempat bekam itu boleh nggak, Bu? Boleh tempat bekam nggak apa-apa. Dia buka dari jam berapa sampai jam berapa, punya apa alat-alat bekamnya, berapa SDM-nya, itu bisa Ajis. Iya, baik, Bu. Terima Nanti kasih. Ajis hitung suplai maksimalnya ya. Jadi minggu depan Ibu sudah ketemu bahwa nama tempatnya apa, jam bukanya berapa, jumlah SDM-nya berapa, seperti itu. Jadi kita hitung suplai maksimalnya. Ada lagi? Panti pijat boleh nggak, Bu? Panti pijat itu apa? Ada bednya nggak? Minyak urut, gitu-gitu ditanya ya. Bekam tadi boleh, fisioterapi boleh. Ada lagi? Ada kesulitan tentang tugas ini? Ibu, Boleh, berarti Naga. kalau Ibu izin masuk, izin tanya Ibu. Kalau misalnya kayak klinik kecantikan tapi yang kecil aja nggak apa-apa kan, Bu? Boleh, salon kan, misalnya salon. Bu, di samping rumah saya ada salon, Bu, salon kecantikan atau salon gunting rambut bapak-bapak, itu boleh. Logikanya kan satu barbershop itu ada satu alat cuci rambut, terus tempat duduk, sama satu gunting, misalnya seperti itu alatnya. Itu boleh Nada. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi pertanyaan. Jadi Aulia mana ya? Anissa Aulia. Anissa Aulia bisa dipahami? Oke. Sudah ya, tidak ada pertanyaan ya untuk tugas minggu depan ya. Jadi sehingga kita bisa langsung ke materi analisis biaya. Oke, kita langsung perhitungan. Pokoknya kalau yang hitung-hitung. Ibu mau nanya. Berarti minggu depan tugasnya harus sudah selesai, Bu? Apa? Berarti untuk minggu depan tugasnya sudah harus selesai, Bu? Iya, minggu depan itu kalian harus selesai supaya tidak ketinggalan karena Ibu akan memberikan template yang Excel tadi untuk kalian isi. Jadi kalau kalian tidak menghitung supply maksimal, kalian tidak meneliti produknya, kalian akan ketinggalan cara menghitungnya. Seperti itu. Paham ya? Jadi nggak harus minta surat izin karena kan tetangga aja tuh, misalnya tetangganya punya, Bu, ini nggak harus tempat kesehatan ya, misalnya ada apa sih namanya, tempat pedikur atau dia tempat spa atau dia tempat kayak Ajis tadi tempat bekam, itu boleh, nggak apa-apa. Paham? Iya, Ibu mohon izin bertanya, Bu. Siapa ini? Sekar. Oke, Sekar. Berarti kalau misalnya kayak usaha kecil-kecil rumah produksi gitu boleh ya, Bu ya? Apa? Anunya, Bu. Bahan yang jadi ininya, Bu. Produksi apa? Produksi kayak makanan gitu, Bu. Boleh. Kayak rumah kue gitu, Bu, boleh? Ya, misalnya kalau tempat kue berarti ada diteliti dulu dia pakai mixer, pakai oven, berapa SDM. Kan ada 3 faktor yang berhubungan sama suplai maksimal kan kemarin kan dibaca lagi. Iya, ya kan? Nah, itu boleh. Ini ada yang bertanya ALS, boleh. ALS itu seperti apa? Dia ada alatnya enggak? Ada SDM-nya enggak? Jam bukanya jam berapa? Jadi nanti bisa ketahuan Sekar dalam 1 bulan dia harus menghasilkan kalau tempat kesehatan pasien, tapi kalau tempat kue misalnya harus berapa kilo, seperti itu. Ya. Oh iya Bu, baik, terima kasih. Ya, kayak misalnya ALS berarti sebulan dia harus suplai maksimalnya berapa pasien atau berapa customer di ALS, seperti itu. Paham ya? Jadi minggu depan sudah bisa mengerjakan untuk template analisis biaya. Nggak apa-apa kalau belum ada laptop, mungkin kita bisa sambil manual juga, bisa sambil input di laptop juga. Untuk Ibu, Excel. Ya, Juri. Kalau klinik kacamata gitu bisa kan? Boleh, coba kalau kacamata itu alatnya apa? Dia bikin kacamata kan? Kayak Bu, kayak nentuin minus silinder gitu. Oh iya, berarti ini kan, apa sih alatnya itu ya? Alatnya itu ya? Iya, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Kasih Bu. Ya. Apalagi? Fotokopi boleh, berarti 1 mesin fotokopi bisa digunakan untuk 1 SDM, ya kan? Berarti nanti hasil akhirnya dalam 1 rentang waktu periode dia buka itu bisa menghasilkan berapa buku, gitu ya?
Siapa ini yang tanya? Gitu ya, Bila? Iya, Bu. Oke, ada lagi. Pokoknya jangan yang besar-besar, nanti bingung hitungnya. Karena ada fixed cost, variable cost, operational cost, itu luas banget. Nanti bingung. Jadi yang kecil-kecil aja. Barbershop boleh, Nak. Andi Jakir boleh barbershop. Tadi udah ditanya. Barbershop itu tukang potong rambut kan, satu gunting, berarti dia alat sumber daya yang dominannya satu gunting, satu tukang potong rambut, seperti itu. Boleh. Jadi ditanya, Om, jam bukanya dari jam berapa, Om? Gitu ditanya, sambil potong rambut misalnya, diwawancara. Jadi wawancaranya wawancara terselubung. Oke, paham ya? Jadi minggu depan sudah ready, satu lembar ini, diceritakan dulu bagaimana deskripsi tempat kalian. Yang nomor 2 adalah indikator suplai maksimalnya. Nomor 3 diketahui dan nomor 4 hasilnya. Seperti itu. Jadi sudah ketemu berapa suplai maksimalnya. Minggu depan kita bahas tentang analisis biayanya. Jangan lupa kertas coret-coretannya, jangan lupa dibaca. Ibu sudah share semuanya di classroom, dipelajarin ya, jangan lupa dipandang. Jangan lupa ikro, jangan cuma dipandang tapi ikro gitu ya, ikro, bacalah. Sudah ya? Sudah tengah hari. Masya Allah, pantasan lemes, Besti sudah 11.58. Kelas hari ini, Bu Ahira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan masuk AKK ya. Assalamualaikum, izin live. Iya, Ibu.